Baik, ini kesaksian-kesaksian yang luar biasa dan saya berharap bahwa kita tetap percaya kepada mujizat karena Tuhan kita pembuat mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan melanjutkan kembali mengajar 8 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan masuk ke dalam ucapan bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Kita akan membaca ayatnya Matius 5 ayat 4. Nanti Lina akan bantu saya membaca Alkitab pada malam ini. Silakan. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita yang digunakan dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya digunakan kata pentauntes. Saya tuliskan katanya supaya bisa lebih jelas. Pentauntes. Dari kata penteo dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata mourn. Artinya beratap atau berkabung. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata berduka cita. Pentauntes sendiri punya arti orang yang berduka cita yang sangat dalam sehingga kehabisan kata-kata atau kehabisan air mata untuk menangis. Jadi pentauntes menunjukkan itu orang yang sedang berduka cita yang sangat dalam. Nah, kata ini digunakan Tuhan Yesus di dalam ucapan bahagianya yang kedua. Orang berduka cita yang bagaimanakah yang akan dihiburkan oleh Tuhan sehingga mereka akan berbahagia. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 ditemukan ternyata ada 2 macam duka cita. Silakan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Ada duka cita menurut kehendak Allah. Terus? Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Terus ada duka cita yang dari dunia ini. Jadi ada 2 duka cita. Duka cita menurut kehendak Allah. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata godly sorrow. Dan duka cita dari dunia. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata worldly sorrow. Ternyata duka cita menurut kehendak Allah atau godly sorrow ini akan menghasilkan pertobatan yang akhirnya akan menyelamatkan. Sebaliknya, duka cita dari dunia atau worldly sorrow ini akan menghasilkan kematian. Kalau kita kembali kepada Matius 5 ayat 4, orang berduka cita yang bagaimanakah yang akan dihiburkan? Maka orang yang berduka cita godly sorrow lah yang akan dihiburkan. Kenapa? Karena mereka akan dihiburkan dengan pertobatan dan mereka akan diselamatkan. Sebaliknya, orang yang berduka cita worldly sorrow itu tidak akan dihiburkan karena hasilnya adalah kematian. Nah, bagaimanakah orang yang berduka cita worldly sorrow dan bagaimanakah orang yang berduka cita godly sorrow itu? Saya akan menjelaskan mulai dari worldly sorrow. Worldly sorrow atau duka cita secara duniawi adalah orang yang berduka
karena mengasihi dunia ini. Dia mengejar dunia ini dan akibatnya kemudian dia mengalami duka cita karena dunia ini. Ini worldly sorrow. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5, firman Tuhan mengajar sama kita supaya kita jangan mengasihi dunia ini. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada pada kita. Lalu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dijelaskan tentang apa sih isinya dunia ini. Tolong bisa bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi saudara perhatikan, ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Kalau kita mengejar 3 hal ini dan kita mengasihi 3 hal ini, nanti 3 hal ini akan memberikan kedukaan kepada kita yang ujungnya adalah kematian buat kita atau kebinasaan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku, kedukaan inilah disebut dengan kedukaan duniawi, worldly sorrow. Saya kasih contoh. Saudara-saudara, misalnya saudara adalah seorang pekerja keras. Tujuan saudara menjadi seorang pekerja keras karena saudara ingin supaya karirmu bisa mengalami kemajuan. Bisnismu ingin mengalami kemajuan. Tujuannya adalah supaya saudara bisa memperbaiki statusmu. Saudara bisa menjadi orang yang terpandang, terhormat. Saudara-saudara, dan ketika saudara mencapai itu semuanya, saudara kemudian menjadi sombong. Saudara menjadi angkuh. Lalu saudara tidak mau lagi bergaul sama orang yang statusnya ada di bawah. Saudara merendahkan mereka. Lalu saudara mencari pergaulan yang baru, kelompok yang baru, komunitas yang baru, yang sesuai dengan status saudara yang high level itu. Saudara meninggalkan low level karena saudara berkata tidak setara dengan saudara. Nah, di kelompok komunitas high level ini, gaya hidup saudara mulai berubah. Saudara mulai suka dengan dugem, saudara terlibat dengan narkoba, free sex, dan saudara-saudara akhirnya saudara mungkin mengalami banyak masalah karena keangkuhan hidup ini, karena mengejar keinginan daging ini, karena mengejar keinginan mata ini. Saudara kemudian mengalami berbagai-bagai duka karena hal-hal seperti ini. Inilah yang disebut dengan worldly sorrow. Dan sekali lagi, worldly sorrow itu tidak akan dihiburkan oleh Tuhan. Nah, yang dihiburkan Tuhan adalah godly sorrow. Orang-orang yang mengalami duka cita menurut kehendak Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan godly sorrow itu? Mengalami duka cita menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama, orang yang mengalami godly sorrow itu adalah orang yang berduka cita karena menyadari akan dosa yang telah diperbuatnya di hadapan Tuhan. Jadi waktu dia berdosa, dia sadar akan dosanya, dia mengalami duka cita karena dosanya itu. Itu disebut dengan godly sorrow, duka cita yang menurut kehendak Allah. Kalau kita baca latar belakang daripada 2 Korintus pasalnya yang ke-7 tadi. Jadi pada waktu itu saudaraku, di jemaat Korintus ada banyak orang yang hidup dalam dosa. Ada yang mereka tidur dengan istri ayahnya atau ibu tirinya, ada yang hidup dalam percabulan, ada yang hidup dalam perpecahan,
Dan saudara-saudaraku, ada yang mereka, saudara-saudaraku ya, mengadakan banyak penipuan, ada banyak guru-guru palsu. Jadi ada banyak dosa yang dilakukan di dalam jemaat Korintus ini. Nah, mendengar hal itu, Paulus waktu itu berada di kota Efesus, lalu kirim surat kepada jemaat Korintus, menegur mereka dengan keras. Nah, ketika surat Paulus ini dibacakan kepada jemaat Korintus, maka terjadilah reaksi. Ada respon dari jemaat Korintus. Ada yang marah, ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Tapi akibatnya, saudaraku, beberapa waktu kemudian jemaat Korintus ini mengalami pertobatan. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ternyata teguran daripada Rasul Paulus ini mengandung kebenaran, sehingga mereka bertobat. Nah, sempat memang mereka berduka cita, mereka sakit hati, mereka marah, mereka kecewa, sempat. Tapi akibatnya itu mereka mengalami pertobatan. Nah, rupa-rupanya berita pertobatan ini disampaikan Titus kepada Paulus. Dan Paulus ketika mendengarkan hal seperti itu, dia menulislah surat 2 Korintus 7 ayat 10 itu. Bahwa duka cita yang jemaat Korintus alami ini adalah duka cita menurut kehendak Tuhan yang menghasilkan pertobatan. Jadi dari pengalaman jemaat Korintus kita bisa tahu bahwa godly sorrow itu adalah orang-orang yang berduka karena menyadari dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Saya berharap ketika kita jatuh di dalam dosa, maka ada kesadaran kita akan dosa itu. Dan membuat kita kemudian bersedih hati, menyesali dosa yang telah kita perbuat. Kita harus belajar seperti Daud. Daud memang pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia berzina dengan Batseba, istri Uria. Dan dia juga bikin persekongkolan, membunuh Uria suami Batseba. Lalu kemudian waktu berjalan. Tapi Daud merasa hatinya sedih, hatinya berduka. Dia sadar dia telah berbuat dosa. Itulah sebabnya ketika Nabi Nathan datang ke istana menegur Daud, maka Daud langsung bertobat. Saudara-saudara, dan dia menulis Mazmur 51. Kalau kita membaca Mazmur 51, maka ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana perasaan Daud pada waktu dia hidup di dalam dosa. Hidupnya tidak tenang. Dia berduka cita di dalam dosanya itu. Saya berharap ketika kita jatuh di dalam dosa, mari kita harus punya sikap seperti ini. Godly sorrow ini. Kita bersedih hati, kita berduka cita karena kita telah berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Nah, jika kita punya duka cita seperti itu, nanti kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Dengan apa? Ketika kita bertobat, kita akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Sehingga kita bisa berbahagia kembali. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya. Jadi Tuhan menghiburkan kita dengan memberikan pengampunan kepada dosa kita. Tapi kita baru bisa bertobat kalau kita ini menyadari dosa kita. Dan kalau kita menyadari dosa kita, itu akan membuat kita bisa berduka cita. Jadi saudara-saudara, godly sorrow itu yang pertama bicara tentang orang yang berduka karena dia menyadari akan dosanya. Cuma memang sayangnya ada orang-orang yang jatuh di dalam dosa, tapi bahkan hidup di dalam dosa, tapi dia tidak bersedih hati, tidak berduka cita. Bahkan dia bersuka cita hidup di dalam dosa. Nah, kenapa bisa demikian? Ini masalah hati, saudaraku. Ini karena masalah hati.
Ada apa di hatinya? Kenapa sampai ada orang dia jatuh dalam dosa dan dia tidak ada mengalami penyesalan? Saudara, karena hatinya telah tumpul. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sudah lihat perasaan mereka tumpul. Kenapa perasaan mereka tumpul? Karena hati nuraninya sudah tumpul. Kalau orang hatinya tumpul akan membuat perasaannya tumpul. Kalau perasaannya tumpul, dia akan menjadi raja tega, ratu tega. Saudara-saudara, kalau ada anak-anak menjadi raja tega, maka dia akan tega untuk memukul orang tuanya, tega untuk memaki orang tuanya. Kalau ada suami menjadi raja tega, maka akan suami dia akan tega KDRT kepada istrinya. Demikian juga kalau istri menjadi ratu tega, maka ada istri yang akan tega untuk KDRT kepada suaminya. Kenapa orang menjadi raja tega, ratu tega? Karena hati nuraninya sudah tumpul. Sehingga dia tidak bisa lagi berduka cita kalau dia jatuh di dalam dosa. Yang lain, saudaraku, karena hatinya sudah keras. Di dalam Zakaria pasal 7 ayat 12 dikatakan demikian. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Siapakah mereka yang dimaksud di dalam ayat ini? Bangsa Israel. Mereka mengeraskan hati mereka. Terus? Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya. Sehingga mereka tidak mendengar pengajaran firman Tuhan. Jadi memang sengaja mereka keraskan hati mereka. Saudara-saudara, ada orang-orang yang memang sengaja mengeraskan hatinya. Seperti Firaun, sudah melihat mujizat, tulah datang terjadi atas bangsa Mesir, tapi dia sengaja mengeraskan hatinya. Jangan sengaja mengeraskan hatimu. Kalau saudara sengaja mengeraskan hatimu, maka saudara tidak pernah akan tiba kepada godly sorrow dan tidak pernah akan bisa bertobat. Hal yang lain lagi, kenapa sampai ada orang dia jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa, tapi dia tidak berduka cita, malah dia bersuka cita karena hatinya degil. Coba kita baca ayatnya, Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Siapakah yang dimaksud dengan mereka? Yaitu orang-orang yang mengikut Yesus. Setelah melihat mujizat roti itu, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya melalui 5 roti, tapi hati mereka tetap degil. Bukan dekil ya, kalau dekil itu kotor. Degil itu keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, itu degil. Jadi orang kalau hatinya degil, ya keras, ya kepala batu, maka dia pasti tidak akan bisa bertobat dari dosa-dosanya. Nah, ini masalah hati membuat banyak orang sekarang ini hidup dalam dosa dan senang dengan dosanya. Bisa ketawa di dalam dosanya, malah bangga dengan dosanya. Coba lihatlah saudara-saudaraku ya, kalau zaman saya dulu, kalau ada orang ketahuan, zaman saya masih pemuda dulu, kalau ada orang ketahuan homoseks, akan malunya luar biasa. Sekarang sudah tidak lagi, mereka malah memproklamirkan diri mereka, mereka punya organisasi yang besar, terang-terangan menyatakan dirinya orang homoseksual.
Dulu pada zaman saya masih kecil, kalau ketahuan ada seorang perempuan hamil di luar nikah, wah malunya luar biasa. Bukan hanya dia malu, keluarga juga malu besar. Tapi sekarang sudah tidak lagi saudaraku, ya. Ada banyak orang sekarang yang menikah tapi sudah hamil dan it's okay, sudah biasa saja. Ini sudah zamannya katanya demikian. Dan tapi saya mau bilang kepada saudara-saudara, ini akibat daripada orang hatinya sudah tumpul, hatinya yang keras, hatinya yang dekil. Jadi godly sorrow itu yang pertama adalah orang yang berduka karena menyadari bahwa dia telah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, godly sorrow itu juga bicara tentang orang yang berduka karena terbeban dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau dalam satu komunitas ada temannya berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, maka dia terbeban dengan temannya itu. Ini namanya godly sorrow. Dia jadi berduka karena temannya yang hidup dalam dosa itu. Ini namanya godly sorrow. Saudara-saudara, Tuhan Yesus punya godly sorrow yang luar biasa. Dia punya beban yang luar biasa terhadap orang yang berdosa. Itulah sebabnya dia mau turun ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya dia bisa menebus dosa manusia. Kenapa dia melakukan itu? Karena memang dia punya beban yang besar atas dosa manusia yang lain. Nah, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, harus punya beban yang besar, terbeban. Kalau ada teman kita, keluarga kita yang kita tahu mereka sedang hidup di dalam dosa. Dan apa yang kita lakukan, saudaraku, kalau kita punya godly sorrow yang seperti itu, maka kita mulai mendoakan mereka. Kita menjadi bridge untuk mereka dengan Tuhan. Kita jadi pendoa syafaat, jadi jembatan bagi mereka dan Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mohon supaya Tuhan belas kasihan atas teman kita, atas keluarga kita ini. Supaya mereka bisa berubah, bisa bertobat. Itu karena ada beban di hati kita. Tapi bukan hanya menjadi bridge, menjadi jembatan antar mereka dengan Tuhan. Tapi kita juga mulai melakukan sesuatu kepada teman kita atau keluarga kita yang sedang jatuh di dalam dosa ini. Kita mungkin mendampingi mereka, ya, menguatkan mereka, menasehati mereka, mengajak mereka untuk keluar dari dosa mereka, menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi kita mendampingi mereka, jangan menghakimi mereka. Kadangkala saudaraku, kalau ada teman kita jatuh di dalam dosa, berbuat kesalahan, kita menghakimi mereka. Seolah-olah kita lebih kudus, lebih suci dari mereka. Jangan dihakimi. Kalau kita menghakimi orang yang berdosa, kita tidak pernah akan bisa memenangkan orang berdosa itu. Kalau saudara orang tua suka menghakimi anak-anakmu yang mungkin hari ini sedang jauh dari Tuhan, saudara tidak pernah akan bisa memenangkan anak-anakmu. Jadi bagaimana kita dampingi anak-anak kita? Kita terlibat hidup dalam kehidupan mereka. Kita mementori mereka. Kita mau mendengarkan mereka. Kita jadi sahabat mereka. Dan kita ajak mereka untuk keluar dari dosa mereka. Dengan demikian kita akan bisa memenangkan anak-anak kita. Salah satu kelemahan orang tua adalah suka menghakimi anak-anaknya. Ketika orang berdosa dihakimi, mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Tapi ketika orang berdosa, kita dampingi mereka, kita bawa mereka, kita tuntun mereka kembali ke jalan yang benar, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Saudara-saudara, baru-baru kita mendengar ada seorang selebgram yang tertangkap karena narkoba. Dan setelah itu beritanya, waduh, luar biasa.
ya macam-macam, mulai berita-berita yang negatif terhadap selegram ini. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, mungkin karena dia itu adalah temannya selegram ini, dan dia mau mendampingi selegram ini. Aku yang akan mendampingi dia, aku yang akan mementori dia, supaya dia bisa keluar dari kesalahannya itu. Dan saudara, ternyata ini sangat menolong sekali. Dan selegram ini sangat berterima kasih karena ada seorang hamba Tuhan yang mau mendampingi dia. Sementara yang lain menghujat dia, sementara yang lain membuang dia, ini hamba Tuhan mau mendampingi dia. Saudara, mari kita belajar untuk punya godly sorrow seperti itu. Kita berduka karena ada teman kita, keluarga kita yang sedang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita jangan hakimi mereka, tapi mari kita mendampingi mereka. Dan mari kita merangkul mereka. Mari kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan juga kita yang ikut-ikutan terseret oleh mereka, jangan. Tapi kita yang merangkul mereka, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, godly sorrow yang ketiga adalah orang yang berduka cita karena melihat orang lain belum percaya kepada Tuhan, atau melihat orang lain belum diselamatkan. Ini juga, saudaraku, godly sorrow, duka cita karena ingin memenangkan orang lain. Paulus, dia punya godly sorrow yang luar biasa, duka cita karena ada banyak bangsanya yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan dia mau terkutuk supaya bangsanya itu bisa diselamatkan. Luar biasa, saudaraku. Ini cintanya yang luar biasa kepada bangsanya ini. Nah, kalau kita membaca dalam Roma pasal 9 ayat 1-3, ini ayat-ayat menceritakan bagaimana Paulus punya godly sorrow yang luar biasa untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita. Terus? Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Terus? Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Demi saudara-saudaranya, orang Israel, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Saya teringat dengan Musa. Musa juga demikian. Ketika Tuhan mau membinasakan orang Israel, karena orang Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Musa minta, lebih baik namaku dihapus di buku kehidupan. Jangan binasakan orang Israel itu. Luar biasa. Musa, Paulus ini punya godly sorrow yang besar terhadap bangsanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya duka cita ilahi seperti ini ketika melihat ada orang lain, ada keluargamu, ada temanmu yang belum percaya kepada Tuhan? Mereka hari ini sedang terhilang, dan mungkin saudaraku, kalau mereka jauh dari Tuhan, mereka akan semakin terhilang. Siapa yang akan menolong mereka? Saudara dan saya. Jangan berharap pendeta luar negeri datang untuk menginjili mereka. Saudara dan saya, kita orang-orang yang terdekat dengan mereka, kitalah yang harus memenangkan mereka, dan harus dimulai dengan godly sorrow. Kalau kita punya duka cita ilahi ini, maka kita pasti akan bergerak. Kita bukan hanya mendoakan supaya mereka diselamatkan, tapi kita juga mulai menjadi, saudaraku, berita Injil buat mereka, menjadi surat terbuka untuk mereka yang bisa dibaca oleh mereka, menjadi kesaksian hidup bagi mereka melalui perbuatan kita, melalui kata-kata kita. Seringkali saudaraku, kita ini
tidak menjadi kesaksian bagi keluarga dekat kita, teman dekat kita. Itulah sebabnya mereka tidak pernah bisa datang kepada Tuhan, tidak pernah mau menerima Injil. Saya pernah dengar ada seorang bapak berkata, amit-amit saya cabang bayi, sampai kiamat saya tidak akan jadi orang Kristen. Kenapa sampai dia berkata seperti itu? Rupanya dia kecewa karena dia pernah ditipu oleh orang Kristen. Pendeta lagi yang nipu dia. Makanya dia berkata, amit-amit sampai kiamat dia tidak akan jadi orang Kristen. Mari saudaraku, kita ini harus jadi kesaksian. Hidup kita ini harus jadi berkat. Mari kita jangan hanya menginjili mereka lewat kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Orang tua, kalau ingin memenangkan anak-anakmu, mari jadikanlah hidupmu itu sebuah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh anak-anakmu. Jadikanlah hidupmu sebagai sebuah kesaksian yang hidup, yang memberitakan Injil Kristus melalui perbuatanmu. Sehingga anak-anakmu tertarik datang kepada Kristus. Kenapa banyak suami atau istri tidak pernah bisa memenangkan pasangannya? Ada banyak anak yang tidak pernah bisa menangkan orang tuanya. Demikian juga ada banyak orang tua tidak pernah bisa menangkan anaknya. Karena tidak punya godly sorrow. Dan ini yang membuat mereka tidak pernah bisa memberikan kesaksian lewat keteladanan hidup mereka. Ada banyak orang tua tidak pernah hadir dalam kehidupan anak-anaknya, cuek dengan anak-anaknya. Padahal anak-anaknya sangat membutuhkan kehadiran mereka. Demikian juga ada banyak anak-anak yang tidak hormat sama orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya itu pengen melihat anak-anaknya bisa menjadi saksi teladan di dalam keluarga. Nah, saya percaya ketika kita ini bisa menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh keluarga kita, dan keluarga kita bisa membaca Kristus di dalam hidup kita, mereka pasti akan datang kepada Kristus. Jadi sekali lagi, semuanya harus dimulai dengan godly sorrow. Dan kalau kita punya godly sorrow, duka cita yang dipimpin oleh Tuhan, duka cita ilahi, duka cita yang kehendak Tuhan, maka kita akan dihiburkan dan kita akan berbahagia di atas muka bumi ini. Saya berharap supaya saudara bisa mengerti pelajaran hari ini, dan bukan hanya mengertinya tapi juga mulai mempraktekkanlah. Berbahagialah saudara yang berduka cita, karena saudara akan dihiburkan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, haleluya. Saya berharap hari Kamis depan saudara tetap mengikuti program Bible for Everyone ini, sehingga kita bisa semakin mendalam di dalam Alkitab kita. Dan tentunya setelah saudara belajar 8 ucapan bahagia ini, saudara akan menjadi orang yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Dan menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi semua badai, semua cobaan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin acara malam ini. Kami sangat diberkati. Pujian penyembahan kami kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan juga kami sudah belajar dari kebenaran firman, dan iman kami ditambahkan, hati kami dikuatkan, dan kami terus memandang kepada Tuhan. Dan sekarang saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan.